dampak negatif berpikiran positif. Oh ya. Jadi dampak negatif berpikiran positif. Jadi ketika kita selalu berpikiran positif, ada masalah kita pikirkan positifnya, yakinlah bakalan seperti ini, yakinlah bakalan seperti ini. Nah itu akan ada dampak negatifnya loh ternyata gitu. Ketika kita selalu memandang positif suatu permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam segmen Secangkir Kopi bersama saya Fana Amperta dan juga rekan saya Ira. Dan pada video kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang sempat berseliweran di Twitter kemarin. Dan pertanyaannya adalah apa sih self healing terbaik itu? Nah, nanti kita akan membahas menjawab pertanyaan ini ya kita berdua. Dan kalau apa ya self healing terbaik? Kalau menurut saya sendiri self healing terbaik itu jawabannya adalah pergi ke masjid. Ya, Oh. jadi self healing terbaik itu pergi ke masjid, colong sandal. Kalau non Muslim pergi ke Ya, masjid juga. pergi ke gereja nyuri sandal. Oke, jadi kalau dari Ira sendiri sih menurut Ira tuh self healing terbaik itu apa sih gitu kira-kira? Self healing. Dari artinya sendiri ini kan self healing. Jadi itu penyembuhan yang dilakukan oleh diri sendiri gitu. Self, ada kata self-nya kan. Berarti juga bergantung pada diri pribadi masing-masing nih, karena ini termasuk penyembuhan versi pribadi tersebut masing-masing. Nah, tapi menurutku yang paling bisa untuk menyembuhkan luka, entah luka batin ya Caile, luka batin dari self healing tersebut, menurutku dengan mengolah mindsetnya kita. Mungkin orang punya cara untuk mengalihkan perhatiannya terlebih dahulu, entah dengan cara traveling, dengan cara pergi ke rumah temen atau curhat ke temen, itu self healingnya gitu. Tapi menurutku itu bersifat sementara. Sedangkan self healing yang menurutku lebih jangka panjang itu dengan mengolah mindsetnya kita untuk menyelesaikan ataupun memandang permasalahan yang kita alami itu menjadi lebih objektif, agar kita tahu gitu apa yang sebenarnya yang perlu dirubah dari mindsetnya kita, biar nggak merasa terpuruk atas luka batin yang dialami kayak gitu. Iya, kalau kita lihat sendiri dari apa ya mungkin penyebab luka atau penyebab suatu hal itu harus disembuhkan, timbulnya luka itu pun apa ya namanya terkadang bukan semata-mata timbul dari luar diri kita, tapi bisa juga dari dalam diri kita sendiri gitu kan ya. Jadi sebuah luka itu kan bisa hadir karena sebuah ekspektasi yang terlalu tinggi, ya kan, juga bisa karena sikap perfeksionis kita itu Ya. selalu menginginkan suatu hal yang sempurna, sehingga ketika kita mengalami suatu kekurangan sedikit saja itu sudah kita anggap sebagai suatu kegagalan. Kita pikirkan kita terlalu memikirkannya terlalu berat. Kemudian mungkin juga bisa bersifat atau faktor lukanya itu dari luar, misalkan saja karena trauma, karena mengalami sebuah kekerasan, entah itu secara fisik, secara emosional, atau mungkin bahkan secara seksual. Itu kan suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan ya dari luar. Cuma kalau masalah ekspektasi yang terlalu tinggi, kemudian sikap perfeksionis, kemudian apalagi suka membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan pencapaian orang lain, itu kan suatu hal yang luka yang hadirnya itu atau timbulnya itu sebenarnya dari kesalahan mindset kita gitu. Jadi timbulnya luka itu karena kesalahan berpikir kita, karena dalam diri kita sendiri gitu. Ya kalau dilihat dari penyebabnya yang seperti itu, maka memang benar ya apa yang kamu sampaikan, bahwa healing terbaik itu adalah dengan mengubah mindset kita. Mungkin ya kalau kita membicarakannya secara umum, self healing terbaik itu apa? Mungkin seseorang punya masalah, punya cara sendiri-sendirilah. Ada orang yang suka traveling, ada orang yang mungkin suka menulis,
apa namanya, mencurahkan perasaannya melalui tulisan, kemudian dia merasa lega. Ada orang yang mungkin ngedrakor, mungkin merokok, santai Iya. dan lain sebagainya. Itu setiap orang punya cara sendiri-sendirilah untuk self healing. Cuma aku juga setuju sama kamu kalau cara-cara itu sifatnya cuma sementara gitu. Dia apa ya, Iya. ibaratkan luka luar, dia itu cuma obat bius gitu, semacam obat bius. Iya. Jadi dia cuma Kayak sekedar meredakan. pengalihan, pengalihan Heeh, aja, kayak sekedar pengalian pengalihan dulu. aja gitu. Dia cuma meredakan rasa sakit tapi tidak menyembuhkan gitu. Ah, Meredakan rasa benar, sakit benar, tapi benar. tidak menyembuhkan gitu. Ya, ada juga istilah yang apa ya? Sebenarnya tuh definisinya mungkin nggak beda jauh dengan self healing. Mungkin ada yang pernah dengar namanya itu coping mechanism. Jadi coping mechanism itu adalah strategi kita untuk menyembuhkan atau apa namanya? Menyembuhkan atau menyelesaikan permasalahan luka batinnya kita. Nah, di coping mechanism ini ada macamnya. Ada coping mechanism yang fokusnya pada emosi dan yang kedua yang fokusnya pada permasalahannya tersendiri. Nah, yang tadi apa sifatnya pengalihan kayak nonton drakor, mungkin ngemil, terus traveling itu adalah Iya, contoh coping mechanism yang secara emosional untuk mengalihkan emosinya kita terlebih dahulu gitu. ya. Nah, Biarkan sedangkan emosi kita itu mengalir dulu gitu ya. Emosi kita mengalir dulu biar reda dulu ya, gitu ya. sifatnya tuh sementara. Nah, sedangkan coping mechanism yang lebih jangka panjang dan itu coping mechanism terbaiknya itu adalah penyelesaian masalah itu sendiri. Misalnya dimulai dari uh, mengatur ulang mindsetnya kita terhadap permasalahan tersebut. Kan katanya tuh ada uh, apa pepatah yang bilang bukan pepatah sih, entah ini siapa yang bilang kayaknya seorang filsuf deh, cuman aku lupa. Bilangnya itu gini kata-katanya. Uh, ada banyak orang yang mengalami penderitaan di dunia ini, tapi tidak semua orang merasa menderita. Jadi tuh Oke, walaupun oke. setiap orang mengalami penderitaan, belum tentu dia merasa menderita atas penderitaan itu. Jadi itu tergantung dari gimana pola pikir kita memandang permasalahan tersebut gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalau aku lihat sendiri nih, kalau menurut aku sendiri sih, luka yang ditimbulkan oleh suatu hal itu dampaknya kan kedua hal ya. Yang non fisik nih, misal apa maksud aku, luka non fisik nih, misalkan luka karena putus cinta lah katakanlah, atau patah hati, atau mungkin ditolak gitu kan. Lukanya kan yang pertama dia luka secara pikiran, yang kedua dia luka secara batin gitu, secara emosional gitu. Jadi keduanya memang harus segera diselesaikan gitu. Secara emosional mungkin kamu merasa sedih, kita merasa jengkel dan lain sebagainya, itu kita bisa alihkan melalui kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang memang menurut kita bisa meluapkan emosi kita gitu kan. Tapi yang kedua, setelah kita meluapkan emosi kita mungkin melalui traveling, mungkin melalui menulis, melalui merokok, atau mungkin bersosial ya. Bersosial kan menurut aku sendiri itu suatu hal yang memang bisa meredakan sebuah emosi negatif gitu kan, bersosial dengan teman-teman. Cuma ketika kita selesai bersosial, ketika kita selesai traveling, kita selesai mungkin ngecil gitu kan, setelah semua itu selesai, barangkali pikiran negatif atau luka itu bakalan terasa lagi gitu. Satu Ya, hal masalah itu bakalan kayak datang lagi gitu. Padahal sebelumnya emang nggak benar-benar hilang, cuma kita aja yang kayak dikasih obat pereda gitu kan. Ketika kita melakukan aktivitas itu kita dapat obat pereda, tapi kita obat pereda itu hilang, maka masalah itu datang lagi gitu. Maka pada tahap ini kita harus menyelesaikannya secara pikiran gitu. Kita harus menyelesaikannya, harus kita pikir benar-benar nih. Ini kenapa ya kok seperti ini? Kira-kira solusinya apa ya? Dampaknya seperti apa ya gitu. Saya pikir seperti itu sih. ya dan untuk bisa mengolah pikiran itu menurutku kita perlu banyak cari-cari tahu terlebih dahulu. Misal apa ya, banyak menonton video yang membahas permasalahan tersebut. Kalau misalnya kita nggak bisa menyelesaikan sendiri untuk mengubah pola pikir kita sendiri gitu, entah dari video, dari buku. Nah, menurutku itu apa namanya bermanfaat banget untuk bisa membantu kita dalam memandang suatu permasalahan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan batin seperti itu. Dan sebenarnya juga banyak konsep-konsep yang bisa membantu kita untuk
menjadi orang yang bisa lebih apa ya? Anggaplah lebih waras memandang permasalahan batin kayak gitu. Contohnya itu konsep mindfulness, terus konsep apa ya? Stoicisme kayaknya yang kemarin pernah disinggung. Nah, itu Iya, konsep-konsep iya. yang seperti itu tuh cukup relevan dan banyak banget yang orang-orang make konsep tersebut dalam kehidupannya sehari-hari sehingga mereka tuh bisa lebih apa ya, lebih bisa mengontrol emosinya mereka dan lebih bisa objektif dalam memandang suatu permasalahan batin mereka sendiri gitu. Nah, kalau berkaitan soal konsep nih, aku punya ini apa ya, punya satu pemahaman atau satu pandangan agar kita itu bisa apa ya, lebih rileks lagi lah dalam menghadapi suatu masalah biar tidak terlalu di dalam apa ya, belenggu pesakitan, apa belenggu pesakitan. Belenggu apa ya? Belenggu permasalahan lah katakanlah ya. Ah, Nah, ya, ya, ya. itu satu pandangan yang aku pegang, mungkin bisa teman-teman contoh juga kalau memang cocok, yaitu adalah pandangan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini gitu. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk permasalahan kita gitu. Jadi permasalahan kita, yakinlah permasalahan kita itu nggak abadi kok, bakalan ada selesainya, bakalan ada solusinya kalau kita mau memikirkannya. Termasuk kebahagiaan kita juga gitu, kebahagiaan kita juga pun nggak akan selamanya abadi bahagia gitu, tapi pasti ada sedihnya juga, kesedihan kita juga nantinya ketika kita sedih juga percayalah bahwa kesedihan kita itu tidak abadi. Jadi mungkin nggak usah terlalu apa ya, seolah-olah waduh kalau kayak gini terus aku Dunia akan bisa mati, berakhir. waduh, dunia akan berakhir ya. Enggak, dunia nggak akan berakhir hanya karena kalian ditolak oleh pasangan kalian atau oleh keburukan kalian, itu nggak akan berakhir kok dunia. Ya suatu hari nanti pasti, ya polanya seperti itulah. Intinya nggak ada yang Hmm. abadi gitu, termasuk permasalahan kita pun nggak abadi gitu. Jadi ya kalau permasalahan kita nggak abadi ya harus kita selesaikan dengan memikirkannya gimana solusinya gitu. Ya, salah satunya dengan merubah mindset itu tadi. Karena apa ya, kita kalau misalkan teman-teman ini suka traveling, misalkan kalian menganggap traveling itu adalah sebagai self healing misalkan. Tapi ketika kita hanya traveling aja tanpa memikirkan solusinya dari permasalahan kita, maka itu sangat berbahaya gitu. Apalagi aku pernah lihat podcastnya siapa dah namanya, Rianto Astono tuh kalau nggak salah, sama sama Hmm. nggak tahu sama siapa saya lupa, dan itu ada apa namanya, membahas tentang dampak negatif berpikiran positif. Oh ya. Jadi dampak negatif berpikiran positif. Jadi ketika kita selalu berpikiran positif, ada masalah kita pikirkan positifnya, yakinlah bakalan seperti ini, yakinlah bakalan seperti ini. Nah, itu akan ada dampak negatifnya loh ternyata gitu. Ketika kita selalu memandang positif suatu permasalahan gitu. Jadi ibaratkan misalkan kita self healingnya traveling, self healingnya makan-makan, seneng-seneng gitu kan, tanpa ada usaha menyelesaikannya. Itu ibaratkan misalkan ada air putih, ya, air putih itu kan ibaratkan pikiran kita. Air putih itu adalah pikiran kita pada posisi netral gitu. Nah, kemudian ada garam, ada gula. Garam rasanya asin, gula rasanya manis. Garam ini adalah permasalahan kita, dan gula ini apa namanya, kebahagiaan kita atau solusinya mungkin, atau apa, kebahagiaan kita lah ya. Nah, Hmm. misalkan eh, air putih ini dimasukkan garam atau ditambahkan garam, itu kan artinya pikiran kita sedang bermasalah, sedang mendapatkan masalah gitu kan, sedang mendapatkan kesedihan, katakanlah garam itu kesedihan. Maka solusinya seperti apa agar kita tidak sedih? Solusinya adalah dengan cara mengangkat garam ini gitu. Atau apa namanya? Destilasi ya. Memisahkan Oh antara ya. garam sama airnya, sama pikiran kita, mengangkat masalahnya dulu agar pikiran kita netral gitu. Nah, kalau kita langsung mencari kebahagiaan dengan cara traveling, dengan cara mungkin makan-makan, menghabiskan uang, menggembur-gemburan uang, itu ibaratkan kita ada pikiran kita itu air yang netral, air jernih yang netral, ditambahkan garam suatu permasalahan, suatu kesedihan, kemudian kita langsung mencari Ditambah kebahagiaan dengan gula, cara menambahkan gula, itu kan permasalahan ini bercampur. kan nggak hilang. Iya Kecampur kan. betul. Jadi garamnya itu nggak hilang, meskipun gulanya Hmm. lebih banyak, manisnya lebih banyak, bahagianya lebih banyak, tapi garam ini nggak hilang, kesedihan ini nggak hilang, tapi dia itu tertutup gitu. Nah, tertutup, akhirnya dia itu mengendap dan suatu saat itu bisa menjadi bom waktu gitu kata dia itu. Kalau nggak salah ingat seperti itu. Jadi
masalah itu memang harus diselesaikan gitu. Kalau kita punya luka ya harus diselesaikan gitu. Harus kita hadapi, harus kita terima kenyataannya bahwa kita saat ini terluka gitu. Dan obatnya apa harus kita cari, harus kita selesaikan masalahnya. Jangan hanya sekedar mencari kebahagiaan lain gitu. Tapi masalah ini harus kita pikirkan. Ya, setuju sih. Kalau dari aku pribadi biasanya kalau sedang menghadapi suatu permasalahan dan aku nggak bisa berpikir jernih nih terhadap permasalahan tersebut. Mungkin aku di tahap-tahap awal akan ngikutin alur dari perasaan itu sendiri. Tapi setelah itu, kalau aku tetap nggak bisa untuk menjernihkan pikiran dan mencari solusi dari permasalahan tersebut yang timbulnya juga dari pikiranku sendiri, biasanya aku bakalan cari-cari semacam pandangannya orang lain terhadap permasalahan itu gitu, biar aku juga bisa merefleksikan ke diriku sendiri dan aku juga bisa mengatur pola pikirku biar ikut bisa mengatur sebagaimana orang yang aku tiru itu memandang permasalahan tersebut gitu. Dan Iya, kayaknya itu banyak sih sekarang kan zamannya sosial media, banyak banget orang-orang yang udah eh, mengkampanyekan mengkampanyekan. Maksudnya itu banyak menyebarkan tentang pandangan mereka terhadap suatu hal, baik itu dari akun-akun Instagramnya, YouTube-nya, dan itu kan banyak banget. Jadi mudah banget untuk kita menemukan eh, anggaplah referensi gitu, referensi untuk bisa ikut mencari pandangan tersebut gitu, untuk ikut mengetahui pandangan tersebut yang sesuai dengan permasalahan kita. kita mencari sudut pandang lain, mencari Ya, sudut pandang orang ketiga gitu kan ya. mm-mm. Nah itu emang sangat perlu sih. Itu emang sangat perlu. Terlebih lagi ketika permasalahan itu terjadi akibat kesalahan pandang diri kita. Misalkan saja orang yang bersifat perfeksionis, ingin semuanya yang ia kerjakan itu sempurna, perfect gitu kan. Ketika dia memiliki target, misalkan dalam suatu ujian dia inginkan nilai yang full 4 misalkan kemulut, atau mungkin ingin mendapatkan nilai 100 gitu. Ternyata dia cuma mendapatkan 90 atau mungkin dia cuma mendapatkan 80. Wah, dia itu pasti mikir, kalau seorang perfeksionis itu mikir berat, waduh aku ternyata gagal nih dapat nilai 80 padahal aku inginnya itu 100 gitu kan. Kayak temanku yang lain ada yang dapat 100 dan seterusnya. Itu kan mungkin dia akan mikir berat, dia merasa gagal dan seterusnya. Cuma ketika kita melihat atau mencari sudut pandang orang ketiga, mencari sudut pandang orang lain, itu mungkin nggak apa-apa lah kamu dapat nilai segitu. Toh itu kan sudah baik juga, sudah di atas rata-rata. Mungkin karena kamu ada kekurangan dalam proses belajar kamu sehingga kamu belum bisa mencapai suatu hasil yang maksimal gitu. Bukan kesalahan, bukan apa ya intinya itu. Ya jangan terlalu difikirkan lah. Kamu lo udah di atas standar gitu loh. Jadi memang mencari sudut pandang orang ketiga itu memang perlu sih gitu. Mencari sudut pandang orang lain gitu kan. Iya, setuju sih. Nah, ya jadi intinya kan tergantung gimana cara kita memandang suatu permasalahan tersebut kan. Nah, kalau aku pribadi itu juga banyak belajar untuk mencari pandangan-pandangan lain terhadap suatu permasalahan, belajar mengontrol emosi dan pikiran itu dari buku-buku self improvement. Kayak misalnya filosofi teras tuh yang menjelaskan konsep stoicisme, terus mindfulness, buku tentang mindfulness, terus juga ada buku yang menurutku juga bagus banget untuk bisa jadi jadi pegangan gitu untuk membantu kita dalam menghadapi suatu permasalahan dengan mengontrol pikiran kita dan emosionalnya kita sendiri. Nah, itu judul bukunya The Seven Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan bahasa Indonesia ya? 7 kebiasaan hebat manusia yang paling efektif gitu kalau nggak salah. Oke. Kebiasaan manusia yang paling efektif. Nah, itu sih. Ya mungkin itu tools untuk membantu kita merubah pola pikir gitu ya. Merubah pola Atau mungkin pikir ya. membenahi pola pikir kita untuk menghadapi masalah gitu ya. Ya mungkin kalau masalah pola buku self pikirnya kita nggak improvement,
pola pikirnya kita nggak bakalan bisa kita rubah kalau kita tetap di situ aja gitu. Maksudnya nggak mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang permasalahan tersebut, nggak mau mencoba untuk mencari pandangan-pandangan baru terhadap permasalahan tersebut, ya kita bakalan tetap di pola pikir yang seperti itu gitu. Jadi ya perlulah untuk banyak belajar. Intinya jangan mabuk di dalam kondisi kita saat ini, jangan mabuk dalam pandangan kita dan juga pikiran saat ini. Kita harus cari sudut pandang lain itu ya. Ya. Oke, siap. Jadi pada intinya kalau nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, cuma kalau dari aku sendiri menyimpulkannya secara kita self healing ada dua cara. Yang pertama kita mengalirkan emosi kita terlebih dahulu, mengalirkan keadaan emosional kita terlebih dahulu dengan banyak cara. Teman-teman pasti memiliki cara sendiri-sendiri untuk mengalirkan emosi teman-teman, misalkan dengan traveling, dengan menulis, dengan merokok, dengan bersosial, ngopi sama teman-teman, atau menghabiskan uang, makan banyak, dan lain sebagainya. Nah, itu cara kalian untuk mengalirkan emosi kalian terlebih dahulu untuk mengobati luka. Nah, setelah itu, tahap yang kedua, kalian harus merubah pola pikir. Atau mungkin kalau tidak merubah, ya kalian harus menyelesaikan masalah kalian pada intinya. Kalian harus menghadapi masalah kalian, menerima kenyataan kalian bahwa kalian saat ini sedang terluka, dan kemudian coba carilah solusinya. Entah itu solusinya dengan jalan keluar yang kalian bentuk, entah itu solusinya dengan mencari sudut pandang baru, atau mungkin merubah pola pikir kita. Pada intinya, gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu tadi. Jangan sampai kita berada dalam candu atau mungkin mabuk dalam permasalahan itu, dan ingatlah bahwa permasalahan kita itu tidak abadi. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini, termasuk permasalahan kita dan juga kebahagiaan kita. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dalam segmen Secangkir Kopi. Kalau kalian punya pandangan lain, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Kita akan menanggapi pandangan kalian nantinya. Dan jika kalian punya pertanyaan, jangan lupa langsung saja kirimkan pertanyaan kalian melalui Instagramnya aku ataupun Instagramnya Ira yang sudah aku tulis dalam kolom deskripsi. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel Fana Amarta. Sekian dulu segmen video kali ini. Saya Fana Amarta dan juga rekan saya Ira, antara ada dan tiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.